Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pejuang literasi, anggota Gembira. Ya, saya mengapresiasi Anda karena sudah bareng-bareng bersama Gembira, gerakan menulis bersama dan berbagi inspirasi. Dan Anda juga siap untuk menulis dan menerbitkan karya ya. Saya mengapresiasi Anda karena Anda sudah mulai menulis. Kalau belum, aduh memotivasi apa lagi nih ya. Memang kalau bicara tentang buku terbit itu bukan hanya sekedar motivasi, tapi juga ada actionnya. Nah, memang untuk mengubah niat menjadi tindakan, kita butuh yang namanya alasan kuat ya. Maka di sesi ini kita akan bahas tentang mulai menulis dari alasan yang kuat. Oke, kita akan bahas ya. Peraturannya lagi-lagi saya sering mewanti-wanti Anda tidak boleh atau dilarang memposting menyebarluaskan video program ini tanpa seizin saya Kang Mufti dan pembuatnya tentunya Gembira ya. Oke, nah saya Kang Mufti, founder Gembira dan juga penerbit buku langka Indonesia ya. Saya motivator dan co-writer, ghostwriter juga. Dan saya bantu Anda untuk siap menerbitkan dan menulis buku terbaik Anda ya. Ini adalah sebuah ajakan buat Anda, yuk kuy, mari kita mulai menulis. Nah gini, saya meyakini bahwa orang-orang yang mereka bertindak, dia memiliki mindset yang benar atau bahasanya the right mindset. Kenapa mindset ini jadi penting dan utama? Karena semua dimulai dari apa yang kita pikirkan, semua dimulai dari mindset kita ya. Nah, menurut William James, beliau seorang psikolog, penemuan terbesar dalam generasi saya adalah kesimpulan bahwa manusia dapat mengubah hidupnya hanya dengan mengubah sikap berpikirnya. Jadi ternyata menurut William James, sikap berpikir ini sangat penting. Apapun sebenarnya, bukan hanya urusan menulis, tapi urusan apapun. Nah, tentunya ketika Anda sudah memutuskan untuk menjadi seorang penulis dan ingin menerbitkan buku, maka perbaiki sikap berpikirnya. Maka ubahlah mindset Anda supaya mindset tersebut mendorong Anda untuk bergerak dan action. Nah, pertanyaannya mengapa ini menjadi isu utama dari sesi ini atau dari pembelajaran ini? Karena saya terinspirasi dari 3 buku ya teman-teman semua ya. Buku yang pertama adalah Man's Search for Meaning dari Viktor Frankl. Yang kedua Find Your Why then Start with Why. Nah, ini dari Simon Sinek. Jadi 3 buku ini ujungnya adalah kita perlu mengetahui mindset yang tepat, perlu mengetahui alasan yang kuat. Supaya apa? Supaya kita bergerak, supaya kita action. Di buku pertama ini saya mendapatkan makna bahwa apapun yang kita lakukan itu perlu ada makna. Maka ketika Anda menulis dan menerbitkan buku, apa makna dari apa yang Anda lakukan? Nah, di sini juga 2 buku ini juga mengatakan bahwa mulailah dari mengapa. Ya, penting sekali. Mulailah dari mengapa. Temukan mengapa kamu, gitu ya. Kalau mengapanya sudah oke, sudah siap, sudah terinstall dengan baik, maka how to-nya akan mudah gitu ya, akan menemukan caranya. Ya walaupun memang Anda perlu belajar terlebih dahulu, tapi kalau misalnya Anda sudah belajar banyak hal, bagaimana cara menulis, membuat atau merangkai kalimat, tapi tidak punya why-nya, maka Anda tidak akan bergerak dan tidak akan menerbitkan buku. Jadi why ini penting sekali ya teman-teman semua ya. Maka kata kuncinya adalah sebelum bertanya how, tanya dulu ke dalam diri sendiri why-nya apa. Mengapanya apa gitu ya. Kenapa kita harus menulis? Kenapa saya harus menerbitkan buku gitu ya. Mengapanya ini penting sekali teman-teman semua. Quote dari saya adalah semakin kuat why-nya maka semakin hilang hambatannya atau semakin berkurang hambatannya. Contoh misalnya teman-teman semua, ketika Anda sudah tahu mengapa Anda harus sukses, mengapa Anda perlu sukses, maka hambatan-hambatan tentang mencapai hal itu akan bisa ditemukan dan akan mudah ditemukan. Kenapa? Karena why-nya sudah kuat. Anda mungkin sudah menemukan mengapa Anda perlu membahagiakan orang tua Anda. Ketika Anda sudah menemukan why-nya dengan sangat kuat, maka hambatan-hambatan itu akan hilang atau akan berkurang. Maka mulailah dengan menemukan why-nya, insya Allah hambatannya juga akan hilang dan berkurang. Kalau ada pun hambatannya, kita akan terdorong untuk mengatasinya. Kenapa? Karena alasannya kuat, karena why-nya kuat gitu ya. Nah, bicara why, saya akan jelaskan ada 4 subuh motivasi. Why ini saya ibaratkan, analogikan seperti sumbu. Kalau Anda punya kompor, tentunya kompor itu akan berfungsi dengan baik ketika ada api kan. Kalau kompor tidak ada api atau misalnya Anda pengen masak, tidak ada apinya, maka yang terjadi adalah Anda tidak pernah memakan masakan itu gitu ya. Nah, maka sumbu ini penting.
Dan saya akan jelaskan tentang 4 sumbu itu. Sumbu yang pertama adalah sumbu yang terlemah, iseng dan coba-coba atau tidak ada kerjaan. Misalnya Anda pengen menulis dan menerbitkan buku. Ya, Anda cuman hanya punya sumbu yang terlemah. Misalnya, saya mau menerbitkan buku, ini mah iseng aja daripada nggak ada kerjaan. Coba-coba aja, siapa tahu terbit gitu ya. Saya bisa pastikan ketika Anda hanya memiliki sumbu terlemah, Anda tidak akan memulainya, atau kalau misalnya sudah memulainya, Anda akan mudah untuk berhenti di tengah jalan. Maka jangan pakai sumbu motivasi ini. Nah, sumbu motivasi yang kedua adalah sumbu motivasi yang lumayan bagus tuh ya dibandingkan sumbu terlemah, yaitu sumbu lemah. Misalnya contoh pelarian, balas dendam untuk membuktikan sesuatu. Ya boleh-boleh saja sih ketika Anda ingin menerbitkan buku, Anda ingin membuktikan sama mantan Anda bahwa Anda bisa. Ketika Anda menulis dan menyelesaikan naskah Anda pengen membuktikan kepada orang tua Anda bahwa Anda punya karya. Boleh-boleh saja, tapi sumbu ini tidak cukup kuat. Banyak orang-orang yang saya temukan ketika memakai sumbu ini, dia berhenti di tengah jalan. Yang ketiga adalah sumbu menengah. Untuk mendapatkan uang, terkenal, bestseller, bukunya laku keras. Sebenarnya nggak ada yang salah dan dosa atau haram ya kalau kita memiliki sumbu ini. Tapi bisa dipastikan sumbu ini juga tidak cukup kuat, tapi lebih kuat dibandingkan sumbu terlemah atau sumbu lemah. Nah, yang paling kuat, sumbu motivasi yang paling luar biasa adalah sumbu yang namanya sumbu terkuat nih, bermanfaat kepada orang lain, berdampak buat banyak orang. Maka ketika Anda ingin menulis dan menerbitkan buku, coba pakailah sumbu motivasi yang paling kuat, yaitu saya ingin bermanfaat. Buku saya ingin berkontribusi terhadap orang lain. Misalnya contoh seperti itu. Nah, boleh nggak kalau saya pakai sumbu-sumbu yang lain? Boleh, tapi tolong disertakan dengan sumbu terkuatnya. Misalnya saya pengen nerbitin buku karena saya pengen dikenal banyak orang dan juga bermanfaat buat orang lain. Nah, itu lebih baik gitu ya. Atau saya pengen buku saya bestseller, dan juga kalau nggak bestseller pun minimal ada orang-orang yang membaca buku saya dan mereka merasakan manfaatnya. Nah, itu lebih baik gitu ya, karena menyertakan sumbu terkuatnya. Mengapa sumbu motivasi ini penting? Saya akan beranalogi teman-teman semua ya. Ini misalnya ada 3 orang penulis ditanya seperti ini ya. Yang pertama, apa yang sedang kamu kerjakan? Penulis pertama bilang, saya sedang menulis tentang kisah hidup saya. Salah nggak? Nggak salah gitu ya. Karena faktanya memang Anda mungkin sedang menulis kisah hidup Anda yang begitu luar biasa. Penulis kedua, saya sedang menyelesaikan buku saya yang ketiga. Salah nggak? Nggak salah juga gitu ya. Tapi penulis ketiga mengatakan gini, saya sedang membuat sebuah karya yang nanti karya ini bisa menjadi warisan buat anak dan cucu saya, serta menginspirasi ribuan pembaca untuk menjadi versi terbaiknya, sehingga tidak gampang mengeluh dan menyerah. Tentunya dalam konteks ini tidak ada yang salah gitu ya, semua punya why-nya masing-masing. Tapi penulis 3 ini istimewa, kenapa? Karena dia menyertakan kontribusi, dia menyertakan kebermanfaatan buat banyak orang. Anda juga bisa sesuaikan why Anda gitu ya. Mungkin Anda pengen mencapai sesuatu, boleh disesuaikan. Yang pasti milikilah sumbu motivasi terkuat. Selanjutnya, saya akan tambahkan ada 7 alasan mengapa kita perlu menulis. Saya juga pengen menguatkan Anda ketika Anda sudah menemukan why-nya, mungkin Anda masih ragu. Atau bisa jadi Anda belum menemukan why-nya gitu ya. Ada sih Kang why-nya, cuman masih belum klek gitu, masih belum serak gitu ya. Nah, ini ada 7 alasan mengapa kita perlu menulis. Yang pertama adalah ternyata menulis membantumu menemukan siapa dirimu. Nah, menulis itu membantu saya loh, membantu kita semua loh untuk menemukan siapa diri kita. Dan ini adalah salah satu hal benefit yang saya dapatkan tentunya. Yang kedua adalah ternyata menulis sebagai terapi dalam membantu kita untuk menjadi lebih percaya diri. Jadi teman-teman semua, saran saya cobalah untuk segera memulai menulis gitu ya. Mulailah dengan hal-hal yang sederhana yang bisa Anda ceritakan dan yang Anda rasakan. Yang ketiga adalah saat menulis kamu mendengarkan pendapat unikmu sendiri, dan kita akan mendengarkan suara hati kita karena manusia dilahirkan mempunyai keunikan tersendiri. Setuju ya soal itu ya. Yang keempat, ternyata menulis meningkatkan kreativitas. Saya terasa sekali ketika saya rajin menulis, saya selalu merutinkan menulis gitu ya, kreativitas saya bertumbuh gitu ya. Yang kelima, kita juga bisa berbagi dengan orang lain melalui tulisan-tulisan kita di seluruh dunia bahkan ya. Yang keenam, menulis memberimu tempat untuk melampiaskan amarah atau ketakutan, kesedihan dan perasaan menyakitkan lainnya. Jadi menulis itu bisa jadi tempat luapan-luapan emosi kita yang mungkin terpendam, yang mungkin tidak diceritakan oleh orang lain. Yang ketujuh, kamu dapat menemukan impianmu melalui menulis ya. Oke, nah maka di sesi kali ini silakan Anda tulis why kamu, why Anda apa ya. Why saya menulis dan menerbitkan buku adalah silakan Anda tuliskan
titik-titik-titiknya. Ya, Anda siapkan buku atau Anda siapkan alat tulis gitu ya. Kalau perlu Anda tempel di tempat yang bisa Anda lihat ya, mungkin besar-besar gitu dan bisa dilihat sama orang lain juga, jadi bisa validasi juga kan. Misalnya ada orang tua Anda ketika baca ini, wah kamu pengen nerbitin buku. Oke, ibu doain, ayah doain misalnya, contoh seperti itu ya. Atau ada anak Anda yang nulis itu, wah Umi keren, wah Abi keren, wah ayah, ayo ibu bisa lah insya Allah gitu. Akhirnya orang-orang yang Anda cintai justru mendukung dan mensupport Anda. Mudah-mudahan insya Allah ya kita akan sama-sama menulis dan menerbitkan buku. Silakan mulai menulis dan temukan alasan kuat Anda, temukan why Anda, temukan sub motivasi Anda. Saya tunggu karya-karya Anda yang insya Allah bisa berkontribusi buat banyak orang. Sukses buat Anda, yuk kita mulai menulis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.